berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Jawa Timur, juga sahabat Perspektif. Senang sekali sore hari ini saya Tika Amsar bisa hadir kembali untuk menemani Anda di program yang hadir selalu untuk Anda setiap Jumat sore ya, dari jam 3 sampai jam 5 sore di program Erlangga Forum. Dan kali ini kita nanti akan berbincang bersama dengan beberapa narasumber tentunya. Dan untuk Erlangga Forum kali ini juga disiarkan serentak ya bersama dengan Radio Jaringan Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Pradia Saratuban, Praja Angkasa Trenggale, RGR Tulungagung, Kanjuruhan Malang, Suara Kota Probolinggo, Wika Mojokerto, Suara Jombang, Suara Sampang, Suara Ngawi, Suara Madiun, Suara Pacitan, Ralita Pamekasan, Ersal Nganjuk, Malowo Pati Bojonegoro, Mahardika Bondowoso, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan Remaja Klasik Radio Malang. Nah, kali ini nanti kita akan membahas tentang makna merdeka belajar di hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia, bersama dengan beberapa narasumber nanti akan hadir, yakni Profesor Badri Munir Sukoco selaku Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga. Juga sebagai narasumber kita nanti akan hadir juga Profesor Dr. Fendi Suharyadi MT Psikolog selaku KPS S3 Pengembangan SDM, juga bersama Dr. Prawitra Talib SMH selaku KPS S2 Kajian Ilmu Kepolisian, juga bersama Dr. Nuri Herahmati DRA ECMSI MCSC, juga bersama selaku KPS Magister PSDM ya sahabat, dan juga bersama Dr. Arif Hargono, Dr. Gigi MKes dari KPS S2 Manajemen Bencana. Juga akan hadir Dr. Ahmad Yudianto, Dr. SPF MKes SH selaku KPS S2 Ilmu Forensik, dan juga ada Dr. Radian Salman SH LLM selaku KPS S2 Sains Hukum dan Pembangunan, juga bersama Profesor Dr. Teresia Indah Budi S. Dr. Gigi MKes selaku dari KPS S2 Imunologi. Juga hadir nanti akan berbincang juga Dr. Nimade Sukartini SEMSI Midek selaku KPS Magister Ekonomi Kesehatan. Dan tentunya program Erlangga Forum kali ini juga nanti akan dipandu oleh Bapak Suparto Wijoyo selaku Wakil 3 Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga. Assalamualaikum Prof. Jojo. Waalaikumsalam, Mbak Tika. Sejak kapan panggil ngono biasa Cak kok? Ya. Kan beda program. Kalau di program yang pagi Cak Parto, kalau di program yang sore ini Prof. Jojo gitu ya. Alhamdulillah ya, sehat semua ya. Alhamdulillah, ya Allah kangen banget dengan Prof. Jojo, ini sudah lama sekali nggak ketemu. Alhamdulillah sore hari ini bisa silaturahmi lagi, ketemu lagi. Mudah-mudahan selalu sehat ya Prof. Jojo. Masya Allah, ya, alhamdulillah. Mbak Tika, yang datang ini para petinggi sekolah pasca. Ya benar. Orang-orang yang punya otoritas di bidang keilmuannya, karena para pejabat dari pejabat keilmuan, bukan pejabat struktur semata-mata. Pejabat keilmuan. Pejabat kalau saya keilmuan. tidak datang, kualah. Iya, makanya saya tadi sampai deg-degan, pertama karena sudah lama nggak ketemu Prof. Jojo. Kedua karena saya membaca ini banyak sekali narasumber yang hari ini akan berbincang dengan kita. Rasanya ini baru pertama kali loh kumpul semua para petingginya dari pasca sarjana ya. Kalau radio ngundang satu-satu, coba berapa kosnya ya? Nah itu dia. Gratis persembahan sekolah pasca
untuk masyarakat Jawa Timur dan Indonesia dan dunia. Dan dunia gitu ya, alhamdulillah. Seluruh jaringan radio Suara Sidoarjo dan APPL. Jadi kalau pesertanya ini insya Allah 27.000 ini. Oh amin, Masya Allah, luar biasa. Kan gini loh Mbak, kalau disiarkan 27 radio, satu radio ini pendengarnya itu 1.000. Tinggal dikalikan aja gitu ya. Iya. Karena kalau 2.000, nah Suara Sidoarjo sudah 20.000. Oh Masya Allah. Jadi luar biasa. Jadi ini alhamdulillah kita akan bincang. Apa maneh ini ono lakone ono dari pejabat otoritas keilmuan, ono juga dari alumni. Alumni. Begini, tadi yang pembicara sudah disebut, aku harus apa khusus ini jenenge Cak Ahen. Iku. Kalau kopian iki aku kopian mergo bathuke gosong kakean jemuran. Aduh, boleh kita sapa dulu. Mana nih Syafarto beliau? Apa pertama tentu saja Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Mbak Tika. Kita sopo yo. Beliau senyum tok itu bikin teduh. Beliau adalah Profesor Badri Munir Sukojo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Sampun sehat nggih, Pak Jojo? Alhamdulillah, pokok doa panjenengan itu langsung energi kesehatan. Energi kesehatan. Jadi alhamdulillah, katanya dengan doa para kolega dan hadir di acara ini melok seneng, akhirnya imunnya meningkatkan gitu Prof. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengar kayaknya sejak pagi tadi bajunya gak ganti-ganti ya. Cuman kayak kok ganti karo Mbak Tika sudah janjian. Ganti Cak, engko biar ono potretnya biar gitu. Jadi alhamdulillah juga dihadiri oleh APS S3 PSDM. Beliau adalah Profesor Dr. Fendi Suharyadi. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua. Alhamdulillah. Ya. Nah, baru kali ini aku Prof Fendi itu pakai jas-jasan koyo khusus nekane acara kita. Nah, Masya Allah. Iya. Beliau ini pemangku wilayah Surabaya Barat, jadi aku ini bagian umatnya Mbak Tika. Gitu ya, Masya Allah. Iya. Terus sampai gurung sambang sekolahane bareng, kalau sambang nanti siaran langsung kita dari sekolahan. Kayaknya itu juga kaosnya yang digunakan itu khusus itu, ada tulisannya satu. Itu satu apa ya kira-kira ya? Bersatu itu. Oh, bersatu itu lebih indah. Waduh, itu kan. Kayaknya Mbak. Apa itu? Coba ditulis alamatnya kan akan dikirim itu. Oh, gitu ya. Boleh. Oke. Baik. Alhamdulillah juga dihadiri oleh Ananda Dr. Prawitra Talib SHMH. Assalamualaikum. KPS Ilmu Kepolisian, kajian ilmu kepolisian ini. Ya. Ananda Prawitra Talib. Assalamualaikum Pak Prawitra. Oh, lagi ngomong anak. Belum. Apa soalnya baru akikoh. Oh, gitu. Wah, kok saya nggak diundang ya? Jupuk kopi. Oh, kopi. Kita keluar tuh Pak Prawitra. Ya, Pak Prawitra. Punten, ini sinyalnya putus sambung wifi di rumah saya ini. Mungkin terlalu lelah dari kemarin online terus soalnya. Ya, di samping itu akeko kirim sate ki apa ya. Oh iya. Biar lancar. Iya, Prof. Kita juga dihadiri Mbak Tika. Iya. Oleh Prof. Dr. Teresia Indah Budi. Ini satu-satunya guru besar perempuan yang tampil di kita. Prof Tere, panggilannya terkenal. Oh, Prof Tere. Iya. Oh iya. Selamat sore, assalamualaikum Prof Tere. Ya, sudah bergabung kah? Belum. Oh iya, ini ada. Maaf, baru on. Wah, iya Prof. Sebentar. Senyum khas dokter gigi memang begitu. Oh gitu ya. Saya belum kelihatan nih di sini nih. Sebentar. Oke. Sebentar. Ya. Ditulis di situ Tindah Budi, bukan Butere. Oh iya, disingkat. Oh iya, baik. Prof Tere, jadi
Alhamdulillah Prof. Tere sudah hadir, sudah hadir pula Ibu Dr. Nuri Herahwati, sampai mocone sampai kebegek. Iya. Namanya itu era zaman biyen tuh. Herahwati. Ya. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam, Prof. Parto, Mbak Artika. Iya, apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Padahal sebelumnya kita sudah pernah ketemu, sudah pernah satu acara ya Bu ya. Ini kok kenapa hari ini kok menyebutkan namanya agak bingung nih. Cuma Itu dia. satu, sampai kan ketemu acara, belum Iya. ketemu untuk daftar kuliah di PSDM beliau. Oh gitu, iya sih. Baik, ditunggu. Bisa jadi gitu. Oke, baik. Kapan daftar di PSDM Wah. yang dipimpin oleh Bu Nuri Herahwati ini. Wah itu dia. Hadir Ya. pula di sini ini adalah Dr. Arif Hargono. Assalamualaikum Pak Dr. Arif. Waalaikumsalam, Prof. Parto. Alhamdulillah sehat nggih. Alhamdulillah sehat, Prof. Kayaknya Alhamdulillah. Magister Manajemen Bencana perlu pendaftar baru. Oh. Iya. Siap menampung, Acara hari Prof. ini memang para KPS Mbak datang Iya. sebutno prodine iki gak iklan lho rek, iki gak iklan menyebut. Oh iya. Jadi beliau KPS Magister Manajemen Bencana. Jadi insya Allah kalau bencana karena kita sudah belajar manajemennya, kalau ada manajemen dikelola dengan itulah pokoknya yang kepingin itu di Magister Manajemen. Ya. Baik. Hadir pula ahli forensik kita sekaligus pemilik otoritas dan struktur keilmuan di forensik, magister forensik. Beliau adalah Pak Haji. Aku nyebut Pak Haji Mbak, tapi nama lengkapnya adalah Dr. Ahmad Yudianto. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini dia. Baik. Korban opo ya Mbak di Polda Jatim. Opo ngono langsung forensiknya teko. Forensik. Beliau ya. KPS dari program studi Magister Ilmu Forensik. Jadi kalau teman penyiar juga ingin belajar forensik boleh. Boleh ya, bisa ya. Seluruh jaringan radio Insya Allah bisa. kita boleh. Acara ini dikemas relax. Nanti PowerPoint Pak Direktur tok. Oh gitu. Oke, baik. Nah, terus kita juga dihadiri oleh Ibu Dr. Nimades Sukartini. Beliau ini Magister Ekonomi Kesehatan. Coba, sampean pernah dengar nggak ilmu ekonomi kesehatan, Mbak? Ekonomi kesehatan. Nah ini dia. Nggak pernah. Iya, baru ini. Biar pernah itu nanti enaknya ya sekolah ada Magister Ekonomi Kesehatan. Ya. Oke, baik. Ya. Selamat sore, assalamualaikum Bu Made. Selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Selamat sore untuk Bapak Ibu sehat, matur nuwun. Nah, ini matur nuwun kerawuhan panjenengan ini. Jadi kita ada komplit, kemudian Pak Radian Salman itu izin beliau mengikuti jejak saya Mbak Tika. Oh. Ikut-ikutan isoman. Iya. Partisipasi arek-arek koyo ini. Iya. Baik ya, kita doakan aja semoga semuanya lekas sembuh begitu ya yang sedang isoman. Sudah. Dalam proses yang semakin membaik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Dan semua kita doakan. Seluruh keluarga besar, seluruh pendengar, seluruh keluarga jaringannya siapapun, sivitas akademika UNER dan masyarakat Indonesia dan kemanusiaan dunia, kita doakan mereka sehat, amin, panjang umur, banyak rezeki, dan kemudian punya peran untuk membuat dunia lebih baik sebagaimana mutunya sekolah pascasarjana, membuat dunia lebih baik. Apalagi makna merdeka, apalagi belajar di era kemerdekaan. Apalagi merdeka di 76 tahun HUT ini. Bagaimanakah itu pemaknaan kita simak paparan Direktur Sekolah Pascasarjana karena membuka, dan aku gak wani batasi Mbak. Menit gak wani aku gak wani. Tapi nanti akan langsung dapat respon dari banyak KPS. Alumni oleh, Cak Ahen oleh, apa mana sing kopiahe padha.
Kami persilahkan Profesor Badri Munir Sutopo. Terima kasih, Coach Jojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pimpinan Sekolah Paskah dan tentunya para pendengar dari Radio Suara Sidoarjo dan jaringan LPPL Jawa Timur. Pada sore hari ini kita bertemu kembali dalam program Erlangga Forum. Tentu setiap paparan yang kami sampaikan selalu menggunakan bendera merah putih karena memang ini menjadi tugas kita bersama, harus bangga dengan bangsa kita. Dan tentunya ada agenda besar yang harus kita sukseskan, tidak hanya Sekolah Paskah, tapi kita sebagai bangsa bagaimana mengantarkan Indonesia ini menjadi negara maju tahun 2045. Maju ini definisinya menurut World Bank itu salah satunya adalah punya GDP per kapita di atas $12.000. Saat ini kondisinya masih di bawah $4.000 karena masalah COVID agak turun sedikit. Yang tentunya kalau ditanyain apa sih arti kemerdekaan bagi kita, gitu. Kalau kita mengacu pada apa yang disampaikan oleh para founding fathers, berharap dengan kemerdekaan itu kita bisa sejajar dengan bangsa lain. Sejajarnya tentu tidak sejajar sebagai negara miskin, tapi sebagai negara maju. Ya, semoga kita bersama bisa menyaksikan nantinya Indonesia bisa menjadi negara maju di tahun 2045 dan kita semua bisa berpartisipasi di dalamnya. Nah, tentu di awal kita perlu menyampaikan kondisi-kondisi terakhir terkait dengan COVID yang memang melanda dunia. Sampai saat ini case fatality rate COVID-19 Indonesia itu masih 4,22%, hampir 3 kali lipat dari rata-rata dunia. Dibandingkan dengan India, kita 4 kali lipat, United States, apalagi yang Cina, yang 0%, kita cukup jauh dibandingkan mereka. Semoga ini segera mereda. Terus ini ada beberapa hasil survei yang kemarin saya sampaikan bahwa banyak yang percaya ketika COVID-19 ini tidak bisa diprediksi kapan akan berakhir, resesinya pasti akan agak lama. Gitu. Terus banyak kebangkrutan, terus industri atau sektor juga mulai susah untuk recover, kemudian pasti ada structural unemployment, banyak pengangguran khususnya yang di generasi muda, terus unemployment ketika ada otomasi, ketika Industrial Revolution 4.0, ditambah WFH, BDR, dan lain-lain yang selama ini sudah kita alami, dan yang terakhir tentunya dikhawatirkan nantinya juga akan menimbulkan banyak kemarahan publik pada pemerintah. Ini data-data yang juga kemarin sudah saya sampaikan bahwa tingkat pengangguran Agustus dimungkinkan akan naik hingga 7,35%. Ekonomi juga mengatakan pengangguran naik jadi 7,35%. Terus Ketua DPR menyampaikan jangan sampai perguruan tinggi ini jadi menara gading. Dan tentunya Pak Mendikbud juga menyampaikan tingkat serapan dari lulusan PT relatif rendah. Nah, dari beberapa data tersebut, kalau kita melihat juga ada tren saat ini ketika work from home ini mulai menjadi sesuatu yang biasa. Menurut HP Megatrend itu disampaikan bahwa kantor ini akan ada di mana saja. Saya bisa melihat beberapa kolega sekarang kantornya sudah berpindah dari yang awalnya ada di gedung, sekarang di kafe-kafe atau di rumah. Terus ada tren juga nantinya para pekerja kantor inginnya bekerja di rumah mungkin 2 hari per minggu. Tentu ini juga akan berkaitan dengan banyak hal nantinya, ada implikasinya. Terus hampir 50% pegawai inginnya flexi time dan tentunya ini akan juga berdampak. Nah, megatrend yang juga kita perlu pahami ada terkait dengan urbanisasi yang cukup cepat, demografi yang saat ini untuk Indonesia 65% masih di bawah 45 tahun, itu juga menjadi peluang buat kita semua untuk menggerakkan perekonomian pasca COVID. Nah, ada agenda besar juga terkait dengan Great Reset dari World Economic Forum yang tentunya Sekolah Paskah dan Universitas Airlangga secara umum maupun pendidikan tinggi di Indonesia perlu juga berpartisipasi di dalamnya. Kalau kita lihat juga
tren yang sekarang, sebelum saya mengantarkan ke Merdeka Belajar, tentu lifelong learning ini yang sedang digadang-gadang agar tidak yang tadi disampaikan oleh Ibu Ketua DPR maupun Bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan maupun Ristek, agar irrelevansi itu semakin bisa kurang, closing the gap dengan melakukan skema lifelong learning. Lalu ada pembaruan bahwa learning ini tidak hanya dari formal, apa yang sudah kita lakukan dari wajib belajar 9 tahun, 12 tahun, 15 tahun, tapi juga sepanjang hidup. Untuk mengurangi gap skills, juga perlu dilakukan adanya upgrading dan lain-lain. Upaya yang dilakukan oleh Bapak Menteri dengan kegiatan-kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini juga salah satu hal yang mencoba closing the gap tadi. Yang pertama tentu agar pekerjaan yang didapatkan oleh para lulusan perguruan tinggi ini bisa layak, dan yang kedua juga mendapatkan pengalaman di luar kampus, dosen juga berkegiatan di luar kampus, sehingga gap antara apa teori dengan praktek itu semakin bisa berkurang. Khususnya untuk yang di Sekolah Pascasarjana, karena kalau kita melihat Sekolah Pascasarjana UNER sebagai program yang multidisiplin, tentunya kehadiran mahasiswa yang punya background praktisi, berinteraksi dengan para akademisi, dengan konsep itu yang nantinya akan menimbulkan banyak sinergi yang nantinya akan bisa menawarkan solusi-solusi bagi dunia yang lebih baik. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan, Prof. Juju. Oh iya, terima kasih sekali, Mbak Tika. Ya, Mbak Tika. Ya, Prof. Juju. Apa situasi hari ini? Coba penjelasannya Direktur. Percaya toh, kalau ini gak sekolah dong, ini sekolah pasca UNER. Wah, iya. Itu dia. Update, semuanya sudah dapat keterangan dengan baik. Terus ngantor-ngantor katanya tadi itu minta 2 minggu di rumah. Aku sebulan ini ngantor di rumah ini ya, Mbak ya. Penyiar boleh ngantor dari rumah, dosen boleh ngantor dari rumah, tapi orang macul, orang brojul nggak iso, ya. Ketika masih ingat, itu Cak Agen yang ngerti macul, brojul, nyingkal. Saya juga ingat loh. Iya. Ingat, nah, itu tetap di sawah karena sawahnya tidak bisa dipindah, sawahnya nggak bisa. Untuk itu nasib petani ini juga tetap itu. Untuk itu kita akan dengarkan juga. Ini tidak ada urut kacang Bapak Ibu KPS, mohon maaf nih waktunya gini nih. Pokoknya saya enak, saya elingku ini sopo, aku langsung komentar gitu caranya. Dan langsung kita beri kehormatan adalah perempuan, maka Prof. Tere akan memberikan respon persiapan ilmu imunologi untuk Merdeka Belajar. Ibu-ibu kita utamakan, Mbak Tika. Iya. Silakan. Bapak-bapak dilatih sabar menanti. Oh iya. Ibu-ibu kita buka dengan Prof. Tere. Monggo, Prof. Silakan, Prof. Oh, ini langsung. Enggak. Gimana imunologi tentang memaknai kemerdekaan kita dan Merdeka Belajar imunologi. Monggo. Matur nuwun Prof. Jojo kesempatannya, dan juga Mbak Atika, salam kenal. Sama-sama, Prof. Ya. Semua para pemirsa. Nggak tahu ini ditayangkan di mana ya? Ini di YouTube dan 22 radio. Ya, para pendengar semuanya, selamat sore, salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya koordinator dari program studi imunologi Sekolah Pascasarjana UNER. Nah, merdeka, memaknai merdeka atau arti merdeka untuk prodi kami, yaitu kami mahasiswa prodi imunologi dan juga para penggiat-penggiat prodi imunologi maupun peneliti-peneliti imunologi punya kebebasan untuk bereksplorasi, berinovasi, berkreativiti, dan novelty, serta eksplorasi. Jadi artinya bahwa di dalam prodi imunologi kami bisa melakukan kegiatan-kegiatan khususnya yang menyangkut dengan
imunologi, kita tahu bahwa imunologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sistem imun atau kekebalan tubuh. Jadi kita bisa bebas mengekspresikan keinginan kita apa. Misalnya pada saat ini pandemi COVID-19, maka banyak sekali mahasiswa kami yang sekarang ini ingin mengekspresikan dirinya untuk meneliti tentang COVID-19. Jadi sekarang mereka mengeksplor dari data-data yang ada, dari kasus-kasus yang ada, kemudian dieksplor, kemudian dianalisis sehingga menemukan suatu inovasi-inovasi baru, sehingga menemukan suatu metode-metode baru untuk pengobatan atau bahkan mungkin konsep-konsep teori baru untuk memecahkan masalah dari COVID-19 ini, bahkan juga menemukan rancangan-rancangan terapi. Nah, semuanya itu yang hasilnya dapat menjadi suatu novelty, kenoveltian ya, kebaruan. Jadi, Prof ya, teman-teman anak-anak kita mahasiswa imunologi justru berusaha berkiprah ya di dalam ya, bisa ini berkiprah ya secara bebas. Alhamdulillah. Berarti punya makna toh kuliah di imunologi sekolah pasca UNER ini. Nah, ini gak iklan Mbak Tika, gak iklan. Jeplak toh. Ya. Nah, kalau imunologi punya kreativitas yang semacam itu, tentu ini para profesor kita dulu kan di ngapunten, harus Prof Hendy sekarang bagaimana pengembangan SDM kita, program doktor SDM kita di situasi semacam ini untuk merdeka belajar gak merdeka arah-arah belajar wis merdeka belajar bebas wis gak mau kuliah ngono gitu Prof. Gimana itu Prof? Prof karena ada baik riset terus opus kadang kuliah langsung dadi ngono. Gimana itu Prof? Nggih, matur suwun Pak Prof Parto. Ini kalau dia yang merintah saya jalan aja ini karena bosnya kan Prof Parto ini. Selamat sore Mbak Tika, mungkin kita sudah pernah ketemu yang acara apa itu waktu itu saya menjelaskan tentang pandemi apa itu. Dinamika Jatim Prof. Itu. Iya. Iya, alhamdulillah. Selamat sore pada para pendengar semuanya. Sengaja saya memang bawa kaos yang tertulis bersatu gitu, itu indah. Supaya kita memang memperingati hari kemerdekaan kita ini memang harus bersatu. NKRI harga mati kan. Mbak Tika, saya masih punya semacam keyakinan ya bahwa negara kita ini bisa maju, bisa berkembang lewat satu jalan, ada dua jalan ya, kesehatan dan pendidikan. Kesehatan mungkin bukan wilayah saya, tadi Prof Tere yang menyampaikan, yang wilayah pendidikan ini. Pendidikan ini salah satu pintu masuk bagaimana kita bisa terentas dari keterpurukan bangsa ini. Lewat pendidikan ini kita bisa capai cita-cita bangsa, cita-cita founding father kita. Nah, sayangnya sampai sekarang ini kalau saya lihat di angka statistik terakhir ini yang masuk ke perguruan tinggi ini baru 30%. Ya sudah naiklah daripada beberapa tahun yang lalu. Tapi juga angka pengangguran perguruan tinggi juga tinggi. Nah, nanti bisa dicek. Saya tidak berani membuat PowerPoint karena tadi Prof Jojo bilang PowerPoint itu khusus untuk direktur pasca. KPS nggak usah PowerPoint ya, saya ngalah. Saya tidak berani. Prof. Prinsipnya lewat pendidikan kita bisa maju. Lewat pendidikan kita bisa maju. Investasi terhadap human capital itu pasti bisa memajukan bangsa. Dan saya yakin dengan apa yang ditawarkan oleh Universitas Airlangga dengan berbagai macam program studi, apalagi pasca sarjana. Kalau tadi dititipi oleh Prof Parto, di sini kita ada by research, by course, terutama PSDM, kita bisa jamin, kita bisa yakin bahwa ketertinggalan bangsa ini masih bisa kita kejar dengan pendidikan tadi. Nah, yang perlu kita gagas nanti dengan adanya Merdeka Belajar ini adalah akses pendidikan dari rakyat ke lembaga pendidikan. Ini yang mungkin harus makna merdekanya itu, karena masih terasa banget kalau dilihat dari data BPS
teman-teman kita, saudara-saudara kita yang letaknya di 3T masih jauh punya akses ke tempat-tempat pendidikan. Nah, mumpung sebetulnya dengan pendidikan yang sekarang ini modelnya masih online, ya, pasca sarjana UNER ini masih bisa menawarkan dengan kuliah-kuliah lewat online. Ini malah bisa membantu teman-teman yang ada di Indonesia yang daerah 3T untuk bisa mencapai akses pendidikan ini. Artinya teman-teman yang di saudara-saudara kita yang di 3T masih bisa mengakses pendidikan yang berkualitas di Universitas Airlangga, dan kita bisa bantu mereka untuk lepas dari cengkeraman pandemi, lepas dari cengkeraman ketertinggalan, keterpurukan apapun. Misalkan tentang kesehatan, di sini ada Prof. Terry. Tentang kebencanaan, di sini ada Pak Yudianto, Pak Hargono. Jadi kita bisa banyak kolaborasi nanti. Gitu. Jadi luar biasa pendidikan Mbak Tika. Mbak Tika, jadi urusan pendidikan menjadi modal dasar, itu mengingatkan kita pidato dari Muhammad Husni Tamrin. Pak Tamrin pidato di tahun 1918 di Volkskrant mewakili fraksi nasional satu untuk kemerdekaan, bahkan saat itu belum boleh ngomong kemerdekaan, untuk membebaskan bangsa ini adalah pendidikan. Dan seluruh rakyat harus terdidik. Untuk itu sumber daya manusia Indonesia harus terdidik. Untuk itu PSDM S2 kita punya juga Mbak Tika, Magister pengembangan sumber daya manusia yang dipimpin oleh Bu Nuri. Tapi sebelum Bu Nuri bicara, ternyata harus ada komersial break berikut ini. Ini iklan yang bayar soalnya. Silakan Mbak Tika. Oke, baik. Iya, Prof. Juju. Baik, terima kasih Prof. Juju dan juga untuk semua sahabat Airlangga Forum ataupun sahabat Jawa Timur yang sedang menyimak sore hari ini. Nanti akan ada narasumber-narasumber lain yang juga akan berbincang, tapi kita jeda dulu sebentar ya untuk beberapa informasi yang akan lewat. JHEERS, cheers. JHEERS, cheers. JHEERS, cheers. Air minum yang terbaik, hey. Cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budalo nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi.
Lapo guyu-guyu dhewe? Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Makasih lo udah ngajak ke rumah, tahu aja anak kos gak ada hiburan. Daripada di kos bengong aja, mending ngebuburit sambil nonton Indium TV. Tapi nonton apa ya? Ini UCTV kan? Kamu tuh nggak ada yang baru, namanya Gameku. Kok Gameku? Ini TV-ku. Ih beneran, Gameku itu cloud gaming asli Indonesia. Jadi kita bisa main game di IndiHome TV tanpa harus beli konsol atau install gamenya. Wah mau dong. Nih caranya, cari Gameku di UC App Store, download dan install, lalu pilih paket berlangganan. Banyak kok tutorialnya di internet. Iya, mudah banget. Yaudah yuk main Gameku, mari kita coba. Sebentar, ini kan Gameku, kenapa jadi gamemu? Ih kok gamemu, ini Gameku. Apa sih ini ribut-ribut? Sana kalian bantu angkat galon ya, biar bunda yang main Gameku. Wujudkan bersama IndiHome. Sahabat, penularan virus corona bisa dicegah lewat perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Kalau batuk dan bersin, terapkan etika batuk. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sudah dimasak sempurna. Rajin olahraga, istirahat yang cukup. Kalau ada gejala demam, batuk, sesak nafas, pernah kontak dengan orang dari negara atau daerah terjangkit, atau dari kunjungan negara atau daerah terjangkit, segera ke pelayanan kesehatan terdekat. Bisa juga hubungi call center kesehatan 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Sekali lagi, call center 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Dan di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Sekali lagi di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Cegah penularan virus corona lewat hidup bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo didukung Suara Sidoarjo. Ya, sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkalin seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Powered. Cheers Alkaline Air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah. Punya 6 manfaat: meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal, membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno di 0821 4225 6646. Cheers Healthy Drinking Water. Ya, sahabat Jawa Timur, kita kembali di program Erlangga Forum dan kali ini kita masih bahas tentang makna Merdeka Belajar di HUT 76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, kembali bersama Prof. Jojo yang akan memandu untuk diskusi kita sore ini. Silakan. Ya. Terima kasih dan ribuan pendengar radio Jawa Timur. Ya. Ini ada di WhatsApp mengirimkan salam sehat juga untuk seluruh para narasumber, juga terutama Prof. Jojo untuk host kita sore hari ini. Sudah lama tidak muncul, akhirnya sore ini muncul lagi. Salam dari rekan-rekan yang ada di Mahardika Kota Blitar, juga dari Persada yang WhatsApp ini japri ke saya ini. Terima kasih semua perhatian dari para pendengar, karena Mbak Tika pendengar setia itu sampai juga tukang-tukang moco tulisan saya itu. Aku pasti soman dikirimi panganan terus ngono ku yo matur nuwun, cuma namanya kalau disebut jadi ya gak wani nyebut aku. Oh iya. Dan luar biasa perhatian dari para pendengar. Satu hal yang luar biasa tadi soal pendidikan, apa yang disampaikan Prof. Hendy itu persis apa yang ingatan kita tentang pidato-pidato tokoh bangsa di Polskrat tahun 1918. Sebelum itu 1912, 1906 di Kongres Sarekat Islam oleh H.S. Cokro Aminoto. Pokoknya pengembangan sumber daya manusia. Dan pendengar kita dimanapun mulai dari Pacitan sampai Banyuwangi dan itu mau Blitar,
Iya, Neri Berita. Golongannya Mbak Rita itu. Mbak Rita ya. Iya, itu sudah nggak sabar nunggu suaranya konsultan para bupati Jawa Timur. Itu adalah Dr. Nuri Herawati. Nah, bagaimana pengembangan SDM yang memang harus jadi prioritas, Bu Nuri? Silahkan. Baik, terima kasih Prof. Parto. Saya menggarisbawahi dari Prof. Badri tadi, apa yang dipaparkan Prof. Badri tadi tentang lifelong learning, ya, dimana kalau kita bisa persingkat, lifelong learning ini adalah proses pembelajaran yang dilakukan sampai akhir hayat, ya, tanpa mengenal usia, tanpa mengenal latar belakang. Nah, magister pasca sarjana, khususnya untuk magister pengembangan sumber daya manusia ini sudah menerapkan hal ini. Ini terbukti dari kalau kita lihat komposisi student kita, ya, itu dari sisi heterogenitas, misalnya dari latar belakang pekerjaan, itu 62% adalah karyawan. Jadi karyawan dari berbagai instansi, ada yang PNS, swasta, bahkan entrepreneur. Namun ada juga 38% adalah fresh graduate. Kemudian ada lagi berbagai dari latar belakang S1-nya. Ada yang hukum, ada yang teknik, dan sebagainya. Nah, ini membuktikan bahwa lifelong learning, belajar tanpa mengenal usia dan latar belakang, telah diterapkan di pasca sarjana, khususnya di MPSDM. Nah, kalau kita bicara tentang merdeka belajar, ini menurut Prof. Nadiem, Mas Menteri kita, itu adalah memerdekakan pemikiran generasi penerus bangsa, sehingga dia bisa merdeka memilih kesempatan untuk bekerja, ya, memilih dunia kerja yang diinginkan. Nah, terkait dengan hal tersebut, maka MPSDM juga mencoba mengadaptasi dari Mas Menteri ini. Kami membuat 4 minat studi, ya. Tentunya 4 minat studi ini yang sudah yang mempertimbangkan perubahan-perubahan yang seperti dikatakan Prof. Badri tadi, yang tentu berdampak pada tugas tanggung jawab setiap perguruan tinggi, khususnya program studi, ya. Dalam hal ini untuk MPSDM adalah kami sudah mencoba menyiapkan SDM dengan 4 minat studi, gitu, ya, sehingga mereka merdeka memilih apa saja yang dia inginkan. Yang pertama adalah tentunya yang minat studi yang lama, yaitu pada bisnis dan pemerintahan. Di sini kami akan menciptakan lulusan yang mempunyai daya saing, yang mampu mengembangkan SDM di organisasi, kemudian dan di organisasi bisnis dan pemerintahan, dan mengembangkan organisasi. Yang kedua adalah minat studi data analytical. Nah, ini bagaimana memanfaatkan data analytical untuk mengambil keputusan-keputusan dalam organisasi. Gitu. Dan yang ketiga, tentunya yang tidak kalah pentingnya adalah minat studi industri kreatif. Ini minat studi ini yang akan mengeksplor, ya, potensi sumber daya yang ada, termasuk di dalamnya adalah sumber daya manusia. Nah, minat studi ini sangat digemari oleh anak-anak muda, gitu, ya. Dan yang terakhir adalah dalam rangka untuk meningkatkan konektivitas sebagai backbone ekonomi, ini adalah minat studi pemberdayaan perempuan. Kenapa pemberdayaan perempuan? Nah, seperti kita tahu bahwa sebetulnya perempuan ini sebetulnya tulang punggung ekonomi, gitu, ya, tetapi perlu diberdayakan, sehingga dengan minat studi pemberdayaan perempuan ini kita harapkan, gitu, ya, kita bisa menciptakan, meluluskan, gitu, ya, orang-orang yang mampu untuk meningkatkan potensi perempuan-perempuan yang ada di Indonesia ini untuk kesejahteraan dan untuk perekonomian Indonesia pada akhirnya. Nah, luar biasa Bu Nuri, apa yang panjenengan sampaikan Mbak Tika sudah nyimak tadi. Ya, dari yang perempuan, ya. 4 jurusan. Ya.
SDM ini, tapi ono mana yang menarik. Sebenarnya masuk di sekolah pasca ini termasuk prodi ini ono skema beasiswa loh. Ini seluruh jaringan radio kalau ngerti ono beasiswa barang. Gimana itu caranya? Wes pokoknya nanti ikuti terus saja acara Erlangga Forum ini gitu ya. Memang sengaja sampaikan juga Mbak Tika, mumpung ini Bu Nuri tadi sudah ngomong urusan pemberdayaan perempuan untuk dinamika. Hari Senin itu kan aku guru ngajono nama sopo kita urusan penduduk karo perempuan, langsung Bu Nuri punya tugas bicara ini juga bersama Pak Adrianto dino Senin dinamika Jatim. Langsung Bu Nuri ya. Mas Didin dilapori. Aku ngene, Mas Mari Erlangga Forum baru tak story sopo enak sing akan ngomong kependudukan karo perempuan, kependudukannya Pak Andrianto, perempuannya ketemu saiki muncul Bu Nuri nanti. Oke, bisa lebih lengkap nanti ya dibahas di sana ya. Akan lengkap dan tentu saja langsung dapat situasi kayak begini. Pandemi ini tadi sudah perempuan, sudah industri kreatif. Ini yang KPS baru ini Mbak, KPS baru, Magister Ekonomi Kesehatan. Coba dalam Merdeka Belajarnya ini bagaimana dipersiapkan oleh Magister Ekonomi Kesehatan. Silakan Bu Made, nak Prawitra sabar, terakhir aingku soal sing nom ya. Iya, Prof. Monggo Bu Made. Terima kasih banyak Profesor Yojo dan Mbak Atika dan seluruh pemirsa Radio Suara Sidoarjo dimanapun Bapak Ibu dan teman-teman berada. Salam sehat dan salam merdeka, 76 tahun Indonesia merdeka. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa Magister Ekonomi Kesehatan ini adalah salah satu prodi yang terbaru di Sekolah Pasca Sarjana UNER. Insya Allah kita akan mulai beroperasi semester ini atau semester depan, paling cepat. Nah, Magister Ekonomi Kesehatan ini adalah tidak hanya yang terbaru di UNER, tapi relatif juga di Indonesia. Artinya kalau Bapak Ibu nanti nyoba ngecek itu, di Indonesia belum ada yang namanya Magister Ekonomi Kesehatan. Sebagian besar sekolah-sekolah yang ada itu adalah baru sebatas peminatan, dan itu pun masih ada di bawah naungan Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran. Artinya apa? Artinya mereka adalah masih belajar dalam monodisiplin ilmu yang ini. Nah, Sekolah Pasca Sarjana UNER ini akan membuka Magister Ekonomi Kesehatan yang bersifat multidisiplin. Artinya bisa saja dari Bapak Ibu yang sudah bekerja, yang sudah profesional dari Pemda-Pemda, dari Dinas Kesehatan misalnya, dari BPJS Kesehatan, dari asuransi bisa tergabung. Atau mohon maaf ini agak ramai karena suasana 17-an di depan saya. Kemudian bisa juga dari fresh graduate, tidak hanya dari ekonomi, bisa juga dari ilmu yang berbasis ilmu kesehatan, misalnya dari FKM, kalau dari ilmu sosial yang lain, bahkan FISIP jika berkenan bisa juga bergabung di Magister Ekonomi Kesehatan. Kenapa? Karena kita mengenalkan prodi dengan pendekatan multidisiplin. Jadi ilmu perilaku kesehatan dari sisi sosial budaya itu akan banyak dikaji nanti. Dan inilah salah satu kelebihan utama dari Magister Ekonomi Kesehatan. Durasi studinya cukup cepat Bapak Ibu, 1,5 tahun gitu ya kan. Nah, ini memaknai 76 tahun merdeka, hari kemerdekaan negara kita. Nah, merdeka belajar bagi MEK itu adalah kita akan mengupayakan tidak hanya karena ini nanti mulai semester ini atau semester depan yang rencananya pembelajarannya masih hibrid, artinya bisa nanti pertemuan langsung, bisa juga itu adalah secara online. Kita fasilitasi yang pertama, mahasiswa bisa sekolah mengikuti online. Misalnya nanti kalau Prof Parto ini dengan beliau punya kenalan di mana-mana, bisa jadi nanti peserta ininya adalah banyak dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Nah, di sela-sela kesibukan beliau, bisa saja sekolah online di Magister Ekonomi Kesehatan. Dan Bu Made, saya tanya mewakili teman-teman reporter.
Bu, saya reporter radio, ini kan 22 reporter radio yang nyiarkan. Apakah saya boleh daftar? Sangat boleh, sangat karena boleh kan? Iya. Jadi reporter radio, wartawan, teman-teman media boleh masuk di magister ekonomi kesehatan. Itu akan diceritain nanti kalau dengan basis ilmunya bagus kan. Berita pandemi ini lain, orientasinya ke ekonomi dan lain sebagainya, ke kesehatan, tapi bagaimana penjelasan lengkapnya? Kita memasuki buletin Jatim. Ya Mbak Tika ya. Iya, baik. Para pendengar kita bisa break, Bapak Ibu bisa pipis-pipis, iso ngombe, iso sholat. Selama 15 menit karena kita ngikuti warta buletin Jatim. Ya, baik. Terima kasih Prof. Jojo. Ya, sahabat, nanti juga akan masih kita lanjutkan ya sesi untuk program Erlangga Forum. Tapi kita jeda dulu sebentar, kurang lebih 15 menit ya untuk Buletin Jawa Timur. Nanti kita akan segera kembali lagi untuk melanjutkan diskusi kita di program Erlangga Forum sore ini. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa kembali sahabat dalam program Buletin Jawa Timur edisi hari Jumat 13 Agustus 2021 bersama saya Endri Sonea. Kita awali informasi pertama kali ini dengan kabar dari Mahardika FM. Surya Muhammad mengabarkan 1.304 pelaku usaha Kota Blitar mendaftar BPUM gelombang 3. Pendaftaran Bantuan Produktif Usaha Mikro atau BPUM Kota Blitar resmi ditutup 9 Agustus 2021. Total ada 1.304 pelaku usaha mikro yang mendaftar untuk mendapatkan bantuan sebesar 1,2 juta rupiah. Satsas Mintarti, PLT Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar saat dikonfirmasi by phone Rabu 11 Agustus 2021 menjelaskan, pendaftaran BPUM gelombang 3 dibuka sejak tanggal 2 hingga 9 Agustus 2021. Menurutnya, data pendaftar yang sudah diterima dinas setempat telah diajukan ke pemerintah pusat 10 Agustus 2021. Selanjutnya akan melewati tahap verifikasi. Saat tidak bisa memastikan berapa jumlah penerima yang lolos karena yang menentukan pusat. Begitu juga saat disinggung jadwal pencairannya, melihat pengalaman sebelumnya bantuan baru cair 3 bulan setelah diajukan. Menurut Sat, pelaku usaha yang menginginkan BPUM harus memenuhi beberapa persyaratan. Di antaranya, warga negara Indonesia memiliki surat keterangan memiliki usaha dari kelurahan, bukan ASN, anggota TNI Polri, dan tidak memiliki pinjaman kredit usaha rakyat atau KUR. Pendaftaran bisa langsung ke kantor dinas dengan membawa persyaratan. Tahap ketiga tanggal 2 sama dengan 9, kemarin tanggal 10 sudah saya setorkan ke kementerian sebanyak itu 1.304 itu. Saat berharap seluruh peserta yang datanya telah diajukan bisa lolos verifikasi 100% sehingga bisa mendapatkan bantuan modal sebesar 1,2 juta rupiah. Surya Muhammad, Mahardika FM. Berikutnya, Persada FM Kabupaten Blitar, Ninda Alivia mengabarkan antisipasi anak trauma, pelayanan sosial Bina Remaja Blitar berikan layanan dukungan psikososial. UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja PSBR Blitar memberikan layanan dukungan psikososial kepada anak dalam keluarga korban COVID-19. Selain UPT PSBR Blitar, partisipasi juga dilakukan oleh pekerja sosial Dinas Sosial Jawa Timur, Dinas Sosial Kota Blitar, Dinas Kesehatan Kota Blitar, dan beberapa OPD yang lainnya. Kepala UPT PSBR Blitar Rini Wijiyati Antarlina mengatakan kegiatan ini merupakan program dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, yaitu pelaksanaan layanan dukungan sosial diberikan kepada anak-anak di Jawa Timur yang terdampak COVID-19. Seperti anak yang orang tuanya meninggal karena COVID-19, menurutnya pemerintah Jawa Timur hadir untuk mendampingi anak-anak agar tidak terjadi trauma atau gangguan psikososialnya melalui kegiatan ini. Tidak hanya itu, apabila keluarga tidak mampu dari segi ekonomi, pihaknya siap merangkul dengan cara masuk ke UPT, khususnya UPT PSAA anak. Mereka akan disekolahkan sampai SMA. Rini menjelaskan dalam kegiatan ini tidak lain untuk memberikan rasa gembira dan perhatian kepada anak agar mereka senang. Kami hadir
pemerintah hadir, khususnya pemerintah Jawa Timur, itu untuk mendampingi mereka, mendampingi anak-anak, agar anak-anak ini tidak terjadi trauma. Rini menambahkan berdasarkan data yang dimilikinya jumlah anak yang kehilangan orang tua terdata sebanyak 71, namun kini baru bisa mendampingi 25 anak. Ia pun memastikan kegiatan ini akan dilanjutkan dengan cara kunjungan ke rumah. Ninda Alivia, Radio Persada FM, Blitar. Suara Sidoarjo ada Diding Yunarto. Sampai akhir Juli kemarin, lebih dari 20.000 anak di Jawa Timur terdampak pandemi COVID-19. Data yang masuk di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan DP3AK Jawa Timur, sampai akhir Juli, lebih dari 20.000 yang terpapar. Andrianto, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan DP3AK Jawa Timur bilang, anak dengan usia di bawah 12 tahun mendominasi jumlah yang terpapar COVID-19. Usia 18 tahun ke bawah yang terpapar positif adalah sudah 24.913 dan yang telah meninggal adalah 103. Ini adalah kumulatif sejak Maret tahun 2020 sampai sekarang. Tapi peningkatan kasus terkonfirmasi maupun yang meninggal dunia pada anak-anak, yaitu di bawah usia 18 tahun dibagi menjadi 0 sampai 5 tahun sampai 6 sampai 18 tahun, ini adalah pada akhir-akhir minggu ini. Kenapa? Karena barangkali COVID-19 yang telah bermutasi muncul varian baru yang lebih menular. Diding Yunarto, Suara Sidoarjo. Lanjut, Wakil Bupati Sampang resmikan Pasar Hewan Batu Putih di Desa Bira Timur, Sokobana. Dari Suara Sampang, Mabrur Al-Aziz, silahkan. Wakil Bupati Sampang Haji Abdullah Hidayat meresmikan Pasar Hewan Batu Putih yang terletak di Desa Bira Timur, Kecamatan Sokobana pada 11 Agustus 2021. Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya anggota DPRD Sampang, Dapil 5 Nurul Huda, Camat Sokobana, Kapolsek Sokobana, dan Ramil Sokobana, serta Kepala Diskopindak Suartini Kaptiati, PLT Kepala DPMD Khalilur Rahman. Kepala Desa Bira Timur Fathur Rahman menyampaikan bahwa Pasar Hewan Batu Putih akan dikelola oleh badan usaha milik desa BUMDes setempat. Dengan adanya pasar hewan, diharapkan nantinya akan membantu putaran perekonomian masyarakat sekitar dan pendapatan asli desa. Sementara itu, Wakil Bupati Sampang Haji Abdullah Hidayat mengapresiasi ide inovatif dari Kepala Desa Bira Timur untuk mendorong peningkatan perekonomian bagi masyarakat sekitar. Pihaknya berharap keberadaan Pasar Hewan Batu Putih yang usai diresmikan ini bisa dikelola dengan baik oleh BUMDes setempat. Pria yang akrab disapa Haji AB itu menekankan sinergitas antara OPD, Forkopimcam, dan Pimdes agar nantinya apa yang menjadi kekurangan sarana prasarana pasar bisa dilengkapi. Dari Suara Sampang, Mabrur Al-Aziz mengabarkan untuk Buletin Jawa Timur. Beralih ke Suara Ngawi, Henti Ludiana. Setelah pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan perpanjangan PPKM, beberapa penyesuaian pun diterapkan di Kabupaten Ngawi. Setelah pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan perpanjangan PPKM dengan Inmendagri nomor 30 tahun 2021 tentang PPKM level 4, 3, dan 2 di wilayah Jawa dan Bali, beberapa penyesuaian pun diterapkan Kabupaten Ngawi, salah satunya yakni pelonggaran bagi pedagang kaki lima. Untuk memastikan pelonggaran berjalan dengan baik, Rabu 11 Agustus kemarin, Dwirianto Jatmiko, Wakil Bupati Ngawi, didampingi sejumlah kepala OPD terkait menemui para PKL di sekitar alun-alun Ngawi. Asosiasi pedagang dan kita berikan solusi yang terbaik lah. Salah satunya adalah menempatkan ini teman-teman PKL yang berada di dalam area alun-alun kita geser ke luar. Ke kantong parkir ya. Anto memanfaatkan momen untuk berkomunikasi langsung dengan PKL, mendengar dan menyerap keluhan PKL selama masa PPKM. Dengan turunnya level di Kabupaten Ngawi, memberi angin segar bagi pedagang, namun tetap dilakukan penataan kembali. Salah satunya yang biasa berdagang di area alun-alun bagian dalam, dipindahkan dan disediakan tempat di kantong-kantong parkir sekitar alun-alun. Hal ini untuk mengurangi mobilitas masyarakat di area alun-alun. Henti Ludiana, Suara Ngawi. Suara Madiun, BPMD berikan bantuan untuk anak yatim piatu di Kota Madiun. Selengkapnya bersama rekan saya, Amanda, silakan. Badan Musyawarah Perbankan Daerah atau BMPD Karesidenan Kediri Madiun memberikan bantuan berupa uang tunai sebesar 20 juta rupiah. Bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian kepada para yatim piatu di Kota Pendekar, apalagi saat pandemi yang belum menemukan titik terang kapan akan berakhir.
Bantuan diserahkan secara langsung kepada Wali Kota Madiun Maidi di rumah dinasnya pada Kamis 12 Agustus 2021. Selanjutnya, bantuan yang diberikan oleh BMPD diserahkan oleh Wali Kota kepada 4 perwakilan panti asuhan yang ada di Kota Madiun. Masing-masing panti asuhan mendapatkan bantuan sebesar 5 juta rupiah. Wali Kota Maidi mengapresiasi kepedulian masyarakat dan lembaga untuk membantu para anak yatim piatu yang ada di Kota Pendekar. Orang nomor 1 di Kota Madiun itu mengatakan Pemkot merasa terbantu dengan kepedulian tersebut. Lebih lanjut, Wali Kota berharap kepedulian yang ditunjukkan tersebut mampu memantik kepedulian yang lain untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Selain berupa uang, bantuan juga diberikan dalam bentuk 5 paket sembako yang diterima oleh perwakilan panti asuhan yatim piatu. Ya, harapan kita bahwa dengan semakin banyak pondok anak yatim ini kan meringankan pemerintah. Ya. Pemerintah semakin ringan, kepeduliannya masyarakat sehingga ikut merawat anak-anak semuanya. Maka disitulah kita hadir untuk membantu juga. Itu yang penting. Amanda, Suara Madiun. Mega Kristi, RGR FM Tulungagung. Bantuan nutrisi untuk nakes. Bertempat di Pendopo Kongasarong Kusumaning Pongso, Bupati Tulungagung, Dr. Andes Marioto Birowo MM, bersama Ketua TPPKK Nyonya Siu Rihayati Marioto Birowo, bekerja sama dengan PT BPR Bank Tulungagung, memberikan paket bantuan nutrisi bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 di Tulungagung. Paket bantuan nutrisi ini diserahkan secara simbolis oleh Bupati Tulungagung, Ketua TPPKK Kabupaten Tulungagung, dan pimpinan BPR Bank Tulungagung kepada perwakilan Kepala Puskesmas di Tulungagung. Ketua TPPKK Kabupaten Tulungagung mengatakan bahwa TPPKK dan Pemkab Daerah Tulungagung yang bekerja sama dengan PT BPR Bank Tulungagung menyerahkan 500 paket bantuan nutrisi untuk tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas. Siu Rihayati juga menyampaikan bahwa para tenaga kesehatan harus tetap menjaga kesehatan dan juga asupan nutrisi agar nantinya tetap bisa membantu menangani pasien COVID-19. Adapun paket bantuan yang diberikan berisi susu, sari kacang hijau, dan telur. Siu berharap dengan adanya bantuan ini bisa menaikkan imun para tenaga kesehatan. Saya Mega Kristi, 90,1 RGR FM Tulungagung. Ersal Nganjuk, Agustin Merdekawati. Perpanjangan level 4 di Kota Angin. Perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 di Kabupaten Nganjuk tidak seketat pelaksanaan PPKM darurat. Pelonggaran sudah mulai dilakukan. Salah satunya beberapa ruas jalan utama di Kecamatan Nganjuk yang saat PPKM darurat ditutup sudah kembali dibuka kemarin. Tidak hanya jalan-jalan di Jalan Protokol Nganjuk, namun Jalan Nasional Surabaya Nganjuk di perempatan Pesurut Sukomoro juga sudah dibuka. Sehingga semua kendaraan dari arah Kertosono sudah bisa masuk Kota Nganjuk lagi. Selain itu, pedagang kaki lima di alun-alun Nganjuk dan depan Gedung Juang 45 Nganjuk juga sudah kembali berjualan. Menurut Kasat Lantas Polres Nganjuk AKP Maritadia Anggraini melalui KBO Satlantas Polres Nganjuk Ibtu Heri Buntoro mengatakan, pembukaan penutupan jalan sengaja dilakukan untuk memberi kelonggaran namun tidak 24 jam dan pihaknya akan menutup jalan-jalan pada malam hari. Sementara itu, Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk Sucito mengatakan, selama masih pemberlakuan PPKM, Dinas Perhubungan tidak akan menyalakan lampu penerangan jalan umum, namun setelah tidak diperpanjang PPKM, lampu penerangan jalan umum akan kembali dinyalakan. Agustin Merdekawati, Suara Nganjuk Ladang Nganjuk. Dari Suara Gresik, Isyatun Haniah, pasien COVID-19 Rumah Sakit Lapangan Gelora Joko Samudro 100% sembuh selama PPKM darurat. Sahabat, melalui rapat evaluasi PPKM bersama seluruh anggota Forkopimda Gresik pada Kamis 12 Agustus 2021 yang berlangsung di ruang Graita Eka Praja Kantor Bupati Gresik, dilaporkan bahwa terjadi penurunan kasus COVID-19 di Gresik diiringi dengan capaian sembuhan di Rumah Sakit Lapangan Gelora Joko Samudro sejak PPKM darurat mencapai 100% atau sebanyak 370 orang. Berdasarkan data kasus COVID aktif yang tercatat mulai tanggal 3 sampai 9 Agustus 2021 sebanyak 938 orang, dengan rincian yang dirawat di rumah sakit antara 200 sampai 250 orang, dengan yang diisolasi mandiri sekitar 500 sampai 600 orang. Oleh karena itu, Fandi Ahmad Yani Bupati Gresik masih menyayangkan bahwa sampai saat ini masih banyak pasien yang masih melakukan isolasi mandiri di rumah. Selain itu, tingkat ketersediaan tempat tidur di rumah sakit juga mengalami penurunan, sampai saat ini hanya 35,98%. Dalam rapat tersebut, Bupati Gresik juga meminta kepada seluruh camat dan kepala desa untuk membantu kegiatan 3T dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang kegiatan 3T tersebut dan protokol kesehatan.
Harapannya, penurunan ini tidak menjadikan masyarakat lengah sampai membuat euforia masyarakat menjadi berlebihan. Saya Syutonania dari Suara Gresik melaporkan untuk Buletin Jawa Timur. Suara Kota Probolinggo, Dewanta Pramayoga. Bunda PAUD ikuti sosialisasi implementasi program persiapan bersekolah. Bunda PAUD Kota Probolinggo Aminah Hadi Zainal Abidin mengikuti sosialisasi implementasi program kesiapan bersekolah tahap 2 secara virtual di Comment Center Selasa 10 Agustus 2021. Acara yang digelar Ditjen PAUD Kemendikbud dan Ristek ini juga diikuti oleh peserta dari 13 provinsi dan 39 kabupaten kota yang terdiri dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bunda PAUD, Kepala Satuan PAUD, dan Kepala SD di 38 kabupaten kota. Koordinator Bidang Penilaian Direktorat PAUD, Lestari Kusumawardani dalam laporannya menyampaikan tujuan dari sosialisasi ini untuk membangun persamaan persepsi dan pemahaman stakeholder dalam kesiapan sekolah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Sementara itu, Direktur Jenderal PAUD Kemendikbud dan Ristek, Dr. Muhammad Hasbi ketika membuka sosialisasi ini menjelaskan dalam Inmendagri nomor 30 tahun 2021 tentang pemberlakuan PPKM level 4, level 3, dan level 2 COVID-19 di wilayah Jawa Bali disebutkan bahwa pemerintah akan memungkinkan pembelajaran tatap muka terbatas di daerah-daerah yang masuk level 1, 2, dan 3. Bunda PAUD Aminah Hadi Zainal Abidin usai mengikuti acara berharap nantinya tidak terjadi kesalahpahaman dalam berkomunikasi untuk menyelaraskan kurikulum masing-masing, sehingga setiap anak di usia 5-8 tahun merasa senang dan bahagia ketika memasuki sekolah dasar yang suasananya berbeda dengan PAUD. Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo untuk Buletin Jawa Timur. Terakhir, Suara Pasuruan bawa berita tentang Gubernur Jawa Timur tinjau vaksinasi di Ponpes Aliasini. Silakan Yuli Sulistiorini. Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, berkunjung ke Ponpes Aliasini Areng-Areng, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, Rabu 11 Agustus 2021. Khofifah memantau pelaksanaan vaksinasi santri usia 12 hingga 17 tahun, sekaligus memastikan agar seluruhnya berjalan baik dan lancar. Dari pantauan Emil Akbar, Tim Liputan Diskominfo Kabupaten Pasuruan, Khofifah datang pada pukul 12:15 waktu Indonesia Barat. Khofifah menegaskan, remaja usia 12 hingga 17 tahun tidak hanya didominasi para pelajar SD, SMP, maupun SMA, MA, melainkan para santri yang mondok di berbagai ponpes di Jawa Timur. Nah, usia 12 sampai 17 tahun ini sangat banyak mereka yang nyantri. Jadi SMP, SMA di luar ya dicicil, pesantren ya dicicil. Bahasa saya dicicil karena memang vaksinnya itu terbatas. Dari vaksin yang terbatas itu biasanya dari kementerian langsung sudah ada notisnya. Ini Kabupaten A, Kota A itu sekian-sekian. Dari yang sudah ada notis itu biasanya Kemenkes memberikan kuota 5% untuk Pemprov untuk program akselerasi vaksinasi. Jadi ini adalah akselerasi dari kuota di masing-masing kabupaten kota gitu. Menurut Khofifah, kebutuhan vaksinasi bagi warga Jawa Timur diperkirakan 31 juta. Namun sampai sekarang, total vaksin yang sudah disuntikan pada masyarakat di Jawa Timur mencapai 8 juta dosis. Yuli Sulistiorini, Suara Pasuruan. Demikian sahabat Buletin Jawa Timur edisi hari ini 13 Agustus 2021. Saya Endri Sonea, sehat-sehat dan terus semangat ya. Sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.
Ya, terima kasih sahabat Jawa Timur juga sahabat Erlangga Forum. Anda masih setia ya di program Erlangga Forum yang sore hari ini kita membahas tentang makna merdeka belajar di HUT 76 tahun kemerdekaan RI. Ya, kita masih akan berbincang bersama narasumber lainnya juga yang hadir pada sore hari ini. Masih dipandu juga tentunya oleh Prof. Jojo. Ya, Prof. Jojo. Terima kasih Mbak Tika, dan tentu saja saya sapa ribuan pendengar radio APPL, kan ribuan. Iya, benar-benar. Karena program ini juga selain juga bisa ditonton, disiarkan lewat YouTube, juga di radio lain ini juga mereka juga sama nih kayak Suara Sidoarjo, ada lewat live dari Instagram, Facebook, ada yang dari frekuensi jaringannya masing-masing begitu, Prof. Jojo. Terima kasih kepada kebaikan seluruh radio yang luar biasa se-Jawa Timur ini di APPL Jawa Timur dikomandani Suara Sidoarjo. Mas Didin nyatet Nuri tampil di Dinamika Jati. Ya, tugasnya selesai satu ya, Prof. Jojo. Bunter wis pokok bunter. Langsung di SK-no karo Pak Direktur. Langsung dia. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, saya bocori dulu ya, nanti di menit yang ke-50 sampai jam 5 itu kami akan minta statement dari panjenengan semua maksimum 45 detik, sampai diatur detik aneh gitu, jadi 30 sampai 45 detik tentang makna kemerdekaan bagi panjenengan. Jadi apa makna kemerdekaan bagi panjenengan, karena itu akan di YouTube nanti akan kita juga tata menjadi satu bagian yang kita akan promo bersama-sama dengan jaringan radio ini. Ini ngumpul wong-wong iku angel Mbak nek acara ini Mbak Tika, untuk itu kita kayak gini nanti, tapi itu masih nanti kita akan lanjutkan. Sekarang setelah ekonomi, kesehatan, kalkulasi macam-macam tadi, apa sebenarnya makna kemerdekaan, merdeka belajar, juga dikaitkan dengan bencana pandemi ini. Nah, karena sing langsung muncul itu dokter ini Mas Ari Bargono, Mbak Tika, iki konco sak kamar sak turunan waktu prajabatan. Jadi wis pokoke padha semangate, padha saling support. Nah, monggo Pak Ari Bargono. Matur nuwun Prof. Parto. Salam kenal Mbak Tika dan selamat sore untuk para pemirsa radio Sidoarjo dimanapun berada, begitu nggih. Kebetulan memang saya diberi amanah untuk mengelola program studi Magister Manajemen Bencana, dan saya merasakan ada nilai-nilai pengabdian di sini, mengingat konten atau materi manajemen bencana ini merupakan suatu hal yang dapat membantu umat manusia, begitu ya, terutama di dalam mengurangi dampak dari bencana itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia ini kan merupakan negara yang rawan bencana sebenarnya. Kalau kita melihat data statistik itu di tahun 2021, dari Januari hingga Juni ini sudah terjadi sekitar 1.400 sekian bencana alam. Dan sebagian besar 500 sekiannya itu bencana banjir, gitu ya. Dan ini yang di prodi kami selalu kita diskusikan, selalu kita bahas, ya, bagaimana mengelola atau mengurangi dampak dari bencana. Dan kalau kita kaitkan dengan merdeka belajar, maka kita berharap bahwa pesan-pesan pengelolaan bencana ini dapat diakses secara luas, begitu ya, karena ini juga diharapkan dapat menyelamatkan nyawa dan juga mengurangi dampak-dampak negatif dari bencana itu. Nah, kami di Sekolah Pasca membuat atau mengambil beberapa alternatif untuk meningkatkan kualitas dari pengelolaan manajemen bencana ini. Yang pertama, melalui redesain kurikulum, karena permasalahan bencana ini juga dinamis, sehingga keilmuan untuk mengatasinya pun juga sangat dinamis, juga berkembang, dan kita mengakomodir itu. Jadi di
kurikulum yang baru ini kita ada beberapa hal yang kita masukkan seperti misalkan disaster epidemiologi begitu ya, karena sekarang masalah-masalah epidemiologi menjadi hal yang sangat strategis, terutama adanya pandemi COVID ini. Kemudian juga menyertakan atau pemanfaatan teknologi informasi di dalam upaya untuk manajemen bencana. Jadi untuk kurikulum kita susun sedemikian rupa untuk mengakomodir dinamika yang ada di permasalahan bencana. Kemudian yang kedua juga ada pilihan. Pak Arif, Nah, berarti kan untuk merespon situasi pandemi ini ya. betul, Prof. Harto. Mahasiswanya dari mana saja itu? Dari negara-negara luar katanya banyak dulu. Gimana? Ya, ada Prof. Jadi memang ini juga sifatnya multidisiplin. Kemudian juga alhamdulillah juga dari negara-negara lain, dari Afrika juga ada yang sebagai mahasiswa di manajemen bencana. Dan kalau tadi Prof. Harto menanyakan tentang apakah reporter bisa, buktinya sudah ada, Prof. Jadi alumni kami ada yang sebagai reporter TV swasta nasional begitu, bahkan ya, dan bahkan beliau juga sudah punya podcast sendiri, dan podcastnya itu khusus tentang manajemen bencana. Iya, luar biasa Mbak Tika. Wow, keren. Jadi ada reporter-reporter TV yang juga kuliah di Magister Manajemen Bencana. Juga ono koncone Mbak Tika sebenarnya. Oh ya? Dan kita pernah janjian gini, yuk kita mau podcast di rumahnya Gus. Gus siapa? Yang juga Bupati Gus Wandi Ahmad Yanto. Iya. Bupati Gresik itu adalah mahasiswa Magister Manajemen Bencana. Untuk mengatasi Kali Lamong perlu kuliah di sini. Dan Gus Yani itu biasanya gini, mau podcast di sana tapi situasi prokes sudah tertata dengan bagus dan kita akan podcastan bersama di sana. Nah, bagaimana dari manajemen bencana itu sudah tahu, dan sekarang saya yakin saya mengundang seluruh jaringan radio APPL se-Jawa Timur yang mensupport Erlangga Forum ini untuk bisa daftar juga di Magister Manajemen Bencana. Tapi ingat, tidak hanya Magister Manajemen Bencana, ada forensik. Ini dekat dengan polisi. Untuk itu tugasnya apa itu? Forensik dan merdeka belajar di forensik bagaimana? Inilah Pak Haji Ahmad Yudianto sebagai KPS, silahkan. Baik, terima kasih Prof. Jojo. Selamat kenal Mbak Atika. Mungkin pernah ketika acara persepsi membahas masalah longsor yang terjadi di Nganjuk beberapa waktu yang lalu, ini juga diajak untuk sebagai narasumber. Berbicara tentang forensik, tentunya tidak luput dari tindak pidana atau kriminal. Kemarin saat kami memberi kuliah umum di Universitas Pertahanan Kimia Militer, kami mencoba untuk mencari data-data tentang kriminal di Indonesia, dan kami dapatkan waktu itu selama kurang lebih 20 tahun dan di beberapa kota. Ternyata di Indonesia pada tahun 2019 itu setiap 1 menit 30 detik itu terjadi tindak pidana. Nah, itulah mungkin Nah, sekarang ini sudah mulai banyak calon-calon mahasiswa yang berminat sekali untuk ingin mengetahui, tentunya pembelajaran di ilmu forensik, terutama untuk magister ilmu forensik ini tidak nanti lulusnya bisa membuat bom, tidak. Tentunya arah dari program magister ilmu forensik ini adalah lebih pada proses pencegahan supaya bisa menekan tindak pidana yang semakin meningkat di Indonesia. Nah, sesuai dengan topik dalam Merdeka Belajar, kalau dilihat dari mahasiswa yang ada di Magister Ilmu Forensik ini sedang secara jumlah, alhamdulillah dapat dukungan penuh dari pimpinan pasca sarjana, sekarang sudah memenuhi kuota. Dan dari hasil, dari asal mereka itu rata-rata justru yang dari Jawa Timur ada 40%.
dan sisanya itu berasal dari luar Jawa Timur, ada dari Papua dan sebagainya. Jadi hampir merata, termasuk lulusan magister ilmu forensik ini juga tersebar di seluruh Indonesia. Ada yang sebagai dosen dan juga ada yang sebagai peneliti dan sebagainya. Tentunya dengan adanya Merdeka Belajar ini, apa yang disampaikan oleh Bapak Direktur tadi tentang lifelong learning, diharapkan nanti para alumni yang telah memiliki bekal kompetensi sebagai ahli forensik bisa menyebar sehingga bisa keilmuannya bisa memasyarakat, sehingga diharapkan nanti angka tingginya kriminal ini bisa tertekan. Tentunya harapan kami ke depan angka kriminal di Indonesia ini semakin menurun tentunya. Saya kira itu, Prof. Jojo. Dan luar biasa, tambahan, sahabat Erlangga Forum dan dengar seluruh jaringan radio dan Mbak Tika bahwa setiap ono bencana gitu ya, termasuk longsor di Nganjuk dulu itu. Nganjuk ya. Tim dari Pak Haji Ahmad Yudianto, tim dari Magister Forensik ini juga terjun mengawal untuk membantu penanganan korban. Jadi sekolah pasca sarjana hadir dan Magister Manajemen Bencana juga bersama-sama begitu ya. Dan ada forensiknya. Forensik ini dekat dengan ilmu kepolisian. Ini polisi ini juga urusan biasanya dengan forensik. Bagaimana sekarang Magister Kajian Ilmu Kepolisian menerapkan Merdeka Belajar, merdeka rarei bebas. Polisi rajin kuliah enggak ya polisinya di KIK itu? Kan khawatir. Di luar itu biasanya suara-suara kuliah temenan tahu wong-wong itu. Maka lulusan di UNER loh. Ikuti KPS-nya dan tidak ada polisi yang tidak rajin kuliah. Pemane online ya. Nah, polisi siapa saja itu, bahkan Ananda Prawitra Talib sambil gendong Abai. Ya, itu putranya itu ya. Monggo. Oke, terima kasih Prof. Jojo, terima kasih Mbak Tika, dan hadirin maupun hadirat, pemirsa dan penyimak Erlangga Forum dan Suara Sidoarjo. Sengaja ini hadirin dan hadirat, kalau hadirin itu yang ada di forum Zoom, hadirat itu yang ada menyimak secara live YouTube, live IG, dan media sosial lainnya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Prof. Jojo tadi, kalau berbicara tema hari ini, makna Merdeka Belajar di Hari Kemerdekaan, memang Prodi Kajian Ilmu Kepolisian itu secara tidak langsung memang mempunyai pemahaman dan pemaknaan bahwa kemerdekaan dan pendidikan tinggi itu khususnya makomnya itu sama, yaitu punya tujuan yang sama untuk membuat dunia yang lebih baik, to make a better world. Nah, hal ini kan senada dengan apa yang dituangkan di dalam konstitusi kita bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Di atas dunia harus dihapuskan, tidak saja di Indonesia. Walaupun yang menstatement pembukaan konstitusi itu adalah Indonesia. Tapi inilah dikatakan to make a better world. Bahkan di dalam paragraf keempat juga disebutkan bahwa ikut berperan dalam ketertiban dunia, mewujudkan ketertiban dunia. Jadi tidak saja ketertiban di Indonesia, tapi saja di ketertiban dunia menjadi concern daripada pendiri negara kita. Nah, dalam hal ini mengenai pendidikan, kalau kita bicara pendidikan, ya, seperti yang disampaikan Prof. Badri tadi, long life learning. Nah, itu juga menyambut tahun baru hijrah ini memang sejalan dengan syariat Islam. Utlubu ilma, minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu mulai dari dalam buayan sampai dengan ke liang kubur. Nah, minal mahdi ilal lahdi. Bahkan man talabal ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a, barang siapa yang menuntut ilmu, mencari ilmu, talabal ilmi ya, fahuwa fi sabilillah, sama dengan
berjuang di jalan Allah hatta yarji'a, sampai dia selesai usahanya untuk menuntut ilmu tadi. Jadi memang proses pembelajaran ini adalah long life learning. Mulai dari dalam buayan sampai ke liang lahat adalah proses siklus yang tiada henti-hentinya. Inilah walaupun para polisi-polisi yang kuliah di KIK pangkatnya sudah AKP, AKBP, atau ada yang baru graduate TIK, memahami bahwa long life learning adalah merupakan bagian daripada siklus hidup mereka dan merupakan upaya atau usaha atau effort untuk membuat dunia yang lebih baik lagi. Dan khususnya kuliah di sekolah pasca sarjana punya visi yang sama gitu. Tapi perlu saya informasikan juga bahwa Prodi Kajian Ilmu Kepolisian ini tidak saja khusus bagi polisi-polisi, tapi ada juga praktisi-praktisi ataupun akademisi yang punya concern di dalam bidang penelitian kepolisian juga menempuh mata kuliah atau mengambil pendidikan di Kajian Ilmu Kepolisian. Ada juga fresh graduate yang kuliah di Kajian Ilmu Kepolisian. Kenapa? Ya karena memang cita-citanya kepengen jadi polisi. Yang kedua, memang concernnya adalah studi tentang kepolisian. Tapi yang jelas intinya Kajian Ilmu Kepolisian, Prodi Kajian Ilmu Kepolisian yang ada di Sekolah Pasca Sarjana merupakan kawah candra di muka bagi para calon-calon pemimpin bangsa, bagi para calon-calon elemen-elemen unsur-unsur yang nanti akan membuat dunia yang lebih baik lagi. Karena punya pemahaman, kesamaan visi dalam memandang kemerdekaan dengan kewajiban untuk menuntut ilmu adalah sama-sama bertujuan membuat dunia yang lebih baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Pak Jojo. Terima kasih. Luar biasa, itu tandanya polisi yang alumni Magister Kajian Ilmu Kepolisian tetap excellent bermorality sesuai dengan moto Universitas Airlangga, gitu ya. Dan yang jelas tidak hanya polisi, jadi security juga ada. Ya, jadi sampai di situ. Nah, kita tunggu yang reporter memang, pembaca-pembaca berita, ya kan, pembaca-pembaca berita ini yang belum daftar. Ya. Sekedar informasi, mohon izin Prof. Jojo, bahwa memang penekanan kualitas alumni Kajian Ilmu Kepolisian tidak saja di aspek akademis, namun juga pada aspek moral, ya. Kenapa? Karena kita punya keyakinan yang sama bahwa manusia, ya, seorang manusia apabila memiliki ilmu tanpa moral adalah orang yang berbahaya. Orang yang moralitasnya tinggi tapi tidak punya ilmu ibarat orang yang buta. Memang orang berbahaya dan orang yang buta sama-sama tidak sempurna, akan tetapi kalau disuruh memilih meluluskan mahasiswa yang berbahaya dengan mahasiswa yang buta, saya lebih baik memilih meluluskan mahasiswa yang punya akhlak. Kenapa demikian? Karena kalau menurut Syekh Abdul Qadir Jalani itu beliau lebih memuliakan adab daripada ilmu, karena kalau soal ilmu iblis pun juga berilmu. Demikian. Iya, karena urusan akhlak, moralitas juga menjadi panduan kita bersama. Kita lengkap sekarang sudah mendengarkan seluruh pentolan-pentolan dari kapasitas keilmuan yang dimiliki sekolah pasca. Tentu Pak Direktur sudah memotret semua ini tentang Merdeka Belajar yang diterapkan oleh masing-masing KPS. Dan sekarang saatnya bagaimana merefleksikan itu mumpung belum masuk komersial break, Pak Direktur. Untuk itu waktu jenengan sekarang. Monggo. Terima kasih Prof. Jojo. Sebagaimana yang tadi disampaikan, saya yakin semua program studi yang ada di Sekolah Pasca ini telah menerapkan program dari pemerintah Merdeka Belajar, Kampus Merdeka dengan beragam inovasi dan kreativitasnya. Semuanya ditujukan untuk memenuhi visi dari Sekolah Pasca, yaitu mengembangkan pemimpin-pemimpin transformatif yang membuat dunia lebih baik. Kenapa pemimpin-pemimpin transformatif ini perlu dikembangkan? Bagaimana yang saya sampaikan di beberapa kesempatan bahwa tantangan Indonesia saat ini adalah bagaimana keluar dari pandemi COVID-19 dan tentunya bagaimana
mencapai status sebagai negara maju di tahun 2045. Bila kita itu jalan seperti yang ada sekarang, dibutuhkan waktu yang cukup lama, 64 tahun untuk menjadi negara maju. Padahal tahun 2045 ini masih 24 tahun lagi gitu. Berarti perlu ada akselerasi, percepatan. Percepatan itu hanya bisa dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang transformatif, yang memiliki visi dan bagaimana mengeksekusi visi tersebut sehingga tugas kita bersama sebagai bangsa menuju Indonesia maju tahun 2045 itu bisa terlaksana. Dan Sekolah Pasca berkomitmen berkontribusi untuk menciptakan pemimpin-pemimpin transformatif tersebut, Prof. Juju. Dan itu sudah disiapkan oleh Sekolah Pasca dengan pengembangan SDM yang pasti unggul. Dan tadi yang Prof. Fendi ini kan KPS PSDM S3. Sekarang peta kurikulumnya apa juga sudah Merdeka Belajar dan merespon kebutuhan publik kita untuk hadir menjadi solusi. Jangan sampai arek kuliah yang kuliah itu Mbak Tika. Iya. Tak beri kabar ya, yang kuliah di PSDM yang dikelola Prof. Fendi ini. Ono wali kota Surabaya ya kuliah loh ini. Oh. Wali kota Surabaya belum lagi Kapolres yo. Kapolres, tapi juga banyak anak-anak muda yang punya kreativitas, para pengusaha. Untuk itu pokoknya aku ingin undang dulur-dulurku yang jadi reporter, jadi berita-berita. Dan itu bisa ditampung untuk program doktornya oleh Prof. Fendi. Coba simak saja bagaimana skema kuliahnya, Merdeka Belajarnya, enake kaya apa, Bro? Aja diceritani sing repot-repot gawe Scopus perwara arek iki kaya ngono. Tapi target internasional tetap. Dan hari ini kita ucapkan selamat juga Mbak Tika, sampai tak kabari ucapno selamat Mbak Tika nang Prof. Badri. Kita ini ya apa? UNER masuk 20 besar perguruan tinggi terbaik di Asia. Wah, selamat ya, Prof. Badri. Alhamdulillah. Malah saya dikirimi oleh teman-teman Profesor Zuhaira dari Malaysia yang ngirim-ngirim itu banyak dari Malaysia. Sekarang silakan Prof. Fendi. Baik, terima kasih Prof. Juju. Pertama kita patut bersyukur alhamdulillah bahwa Universitas Airlangga masuk ke 20 besar Universitas Asia ini. Ini membanggakan. Dan tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa pasca sarjana UNER ini terutama di S3 PSDM punya komitmen yang besar untuk ikut membangun SDM bangsa dan negara ini. Sehingga dalam konteks Merdeka Belajar ini kita sudah menyiapkan kemerdekaan belajar itu, bahwa ada pilihan banyak ada beberapa pilihan dari mahasiswa untuk ikut kuliah di S3 PSDM. Ada yang model by course, ada model by research, dan mahasiswa dibebaskan untuk melakukan kuliah ini. Mereka yang sibuk sekali hingga aktivitasnya bisa ke sana kemari, bisa dengan by research, karena tidak mungkin dia by course di kampus. Sementara itu yang mereka yang kena lockdown ini tidak bisa kemana-mana, ya sudah kuliahnya lewat by course, dengan selama ini kan dengan by media online, dengan Zoom. Siapapun pilihan itu, mahasiswa dibebaskan untuk bisa meneliti, mengembangkan ilmu sumber daya manusia dengan berbagai cara. Ini juga bisa diakses oleh banyak pihak. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Parto. Kalau gini nggak boleh manggil Gus ya, karena kopiannya harusnya Gus Parto ini. Beda ya. Wali Kota Surabaya sudah mendaftar untuk jadi dan sudah diterima jadi mahasiswa S3 PSDM. Kemudian banyak para pimpinan kepolisian, Polres itu juga jadi mahasiswa, karena kesibukan beliau mereka ambil yang barisan. Juga ada
pengusaha-pengusaha muda juga menjadi mahasiswa kita. Mereka bebas untuk mengambil kuliah ini. Yang jelas kita punya komitmen teman-teman saudara-saudara kita dimanapun juga yang mau mengembangkan diri, melakukan investasi sumber daya manusia untuk masa depan yang lebih baik. Pasca sarjana Universitas Airlangga siap membantu mengembangkan kompetensi, dan kalau tadi tambah satu lagi akhlak dari Mas Prawita tadi, kita juga ikut bertanggung jawab untuk mengembangkan itu. Terima kasih. Dan lebih dari itu, sahabat Airlangga Forum, politisi-politisi nasional juga banyak, lintas partai. Pokoknya insya Allah ya, semua partai politik, tokoh-tokohnya adalah di Sekolah Pasca. Ini adalah rumah besar, wadah bersama-sama. Tapi apa makna kemerdekaan bagi para KPS di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga dan Bapak Direktur, apa itu makna kemerdekaan bagi kita hari ini? Tapi sebelum itu, kita ikuti dulu komersial break berikut ini. Mbak Tika, komersial break. Baik, terima kasih Prof. Jujo dan sahabat Jawa Timur. Kita jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Sahabat Bea Cukai Sidoarjo, dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang pelayanan maupun pengawasan, salah satu inovasi dalam penyederhanaan proses bisnis melalui KEIZA Custom and Excise Integrated System Automation. Di tahun 2018 sampai 2024, Bea Cukai Sidoarjo mengedepankan Single Core System, Smart Custom Excise dengan mengoptimalkan pengawasan dengan manfaatkan teknologi, kemudian Air Support mengotomasi proses bisnis pendukung, analitik berupa pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan organisasi. Informasi ini persembahan Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Sahabat, tidak terasa kita sudah masuki sesi akhir di program Airlangga Forum sore hari ini. Saya ke Prof. Jojo kembali, silakan Prof. Ya, jadi sahabat Airlangga Forum, seperti saya sudah cerita pada Mbak Tika, misalnya selama isoman dan pemulihan kesehatan ini, saya ini baca kitab-kitab kuning. Kitab kuning itu bukan kitab-kitab gundul sebagaimana Prof. Hadri yang biasa ngaji kitab kuning. Tapi pidato-pidato para tokoh tahun 1904 misalnya. Buku asli yang saya punya tahun 1904 misalnya. Pidato-pidato dari Cokro Aminoto, nanti dari Pak Sugiono dari Ketua Kongres Pemuda misalnya, kemudian Haji Agus Salim, sampai Bung Karno di tahun 1927. Pidato-pidato itu pada intinya luar biasa. Semua itu adalah untuk kemerdekaan, untuk menuju ke arah yang kesempurnaan lebih baik. Itu adalah pengembangan sumber daya manusia, sampai pada urusan-urusan SDM, pendidikan. Bahkan saat itu usul-usul untuk pendidikan. Bahkan di partai saat itu
fraksi nasional yang diwakili oleh Tamrin, oleh Pak Husni Muhammad Tamrin di Polskrat 1918 juga adalah urusan demokratisasi pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dan alhamdulillah kita sebenarnya hari ini Sekolah Pasca bersama radio-radio APPL se-Jawa Timur yang dipelopori oleh Suara Sidoarjo ini juga sebenarnya melanjutkan pesan-pesan dari Founding Fathers kita, pendiri bangsa kita tentang peningkatan sumber daya manusia untuk mengisi kemerdekaan. Apa makna kemerdekaan bagi kita? 45 detik adalah waktu dari masing-masing KPS. Wah, ini diundi Mbak Tika ya, diundi karena ini akan kami jadikan quote ya, yang akan kita juga muat di YouTube, di seluruh channel jaringan media radio kita, sekaligus juga digitalisasi sistem informasi dari Sekolah Pasca Sarjana. Di awal Pak Direktur bagian penutup, Pak Direktur penutup, gongi Pak Direktur. Diawali oleh Prof. Fendi. 45 detik ke depan, waktu Prof. Fendi. Silahkan. Prof, oh kalau masih itu sekarang Prof. Tere, Profesor, langsung harus Profesor dulu. Prof. Tere, silakan Prof. Tere. Apa makna kemerdekaan bagi Prof. Tere hari ini? Silahkan Prof. Mohon maaf sebentar, saya mute yang satunya ini double device. Memaknai arti kemerdekaan saat ini adalah bahwa kita sebagai generasi penerus harus bisa mengisi kemerdekaan ini. Kalau dahulu para pahlawan yang sudah berjuang, mereka mengorbankan jiwa dan raganya untuk merdeka negara kita. Nah, sekarang kita sudah menikmati kemerdekaan itu, dan tugas kita sebagai seorang generasi penerus dari bangsa ini harus mengisi kemerdekaan itu dengan sesuatu yang positif, sesuatu yang baik tentunya, di mana semuanya untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Jadi pada intinya bahwa kita sebagai generasi penerus harus mengisi kemerdekaan ini dengan pekerjaan atau kegiatan-kegiatan yang positif yang berguna untuk kemajuan bangsa dan negara. Itu secara singkat itu, Prof. Terima kasih, Prof. Tere. Lanjut, Bu Nuri Herahwati. Baik, terima kasih Prof. Parto. Saya 2 detik aja. Bagi saya, merdeka adalah merdeka untuk berekspresi, untuk mengembangkan potensi diri. Sudah, gitu. Terima kasih. Nanti lebih waktunya diambil Cak Ahen pokoknya sebagai wakil. Sekarang Bu Made. Silakan Bu Made. Terima kasih Prof. Merdeka bagi kami di Magister Ekonomi Kesehatan adalah kita sudah bisa memanfaatkan perkembangan informasi communication technology atau ICT sekarang ini untuk menambah ilmu dan wawasan kita, memanfaatkan data dan informasi untuk kita analisis sebelum kita mengambil keputusan yang terkait dengan konsekuensi ekonomi dan masalah kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Matur nuwun, selamat sore. Selamat sore, matur nuwun Bu Made. Sekarang lanjut Pak Ahmad Yudianto. Pak Haji, silakan. Baik, terima kasih Prof. Jojo. Mengenai pada Hari Merdeka pada tahun ini, tentunya mengisi dengan penuh hikmat tentunya sesuai dengan karakteristik serta sesuai dengan kompetensinya, sehingga diharapkan nanti keilmuan kita dapat berguna bagi bangsa serta anak cucu kita ke depan. Saya kira itu Prof. Jojo, statement dari kami.
Masih mute. Terima kasih sekali dari forensik sudah menyampaikan pesan. Sekarang dilanjut Pak Arief Hargono. Silakan Pak Arief. Oke, matur nuwun. Makna merdeka adalah bebas untuk memilih, kemudian bebas untuk berkreasi, melakukan inovasi dalam membantu sesama dan untuk memajukan umat manusia. Tentunya dalam hal yang baik dan positif. Mungkin itu Prof. Arto. Terima kasih. Pokoknya waktu luweng, kok caget sih bagian nepek na waktu nih gitu. Ya, sekarang Ananda Prawitra Tali. Terima kasih Prof. Jojo. Untuk memaknai kemerdekaan adalah merdeka secara lahir dan batin. Terus melakukan improvisasi demi kemaslahatan Indonesia dan terus melakukan kebaikan-kebaikan apapun, mulai dari hal yang sekecil apapun, sesederhana apapun. Itulah bagaimana kita menyikapi kemerdekaan, sehingga kemerdekaan itu bermanfaat tidak saja bagi diri kita, bagi orang di sekitar kita, keluarga, masyarakat, alma mater, maupun bangsa dan negara secara umum. Mungkin itu saja Prof. Jojo. Terima kasih. Terima kasih Nanda Prawitra. Sekecil apapun, termasuk sekecil abai yang ada di sebelah tadi itu ya, yang turut nangis itu memberikan pesan bagus. Sekarang Prof. Fendi. Silakan Prof. Fendi Suharyadi. Apa makna kemerdekaan menurut Prof. Fendi? Silakan Prof. Maaf, double zoom. Ji, Bro. Apa sih? Terima kasih. Makna merdeka ya bebas, Mas. Bebas memilih. Memilih mau sekolah atau tidak sekolah, memilih mau berkembang atau tidak berkembang, memilih mau maju atau tidak maju, memilih sekolah S3 di UNER atau tidak di UNER. Mereka bebas itu. Nah, sekarang bagi yang memilih S3, memilih sekolah di UNER, ya kita berikan pilihan juga, bebas memilih mau sekolah di S2 PSDM, S2 imunologi, S2 kesehatan, macam-macam. Itu makna kebebasan. Tetapi kebebasan yang dimaksud di sini adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Bebas memilih, tapi juga kamu harus menyelesaikan sekolahnya sampai mari. Ojo kuliah tapi suka mari-mari, bebas tapi gak bertanggung jawab itu nanti. Bebas bertanggung jawab, dan juga jangan lupa pendidikan ini dalam rangka untuk kemajuan bangsa. Jadi kalau sekolah ya mesti harus bermanfaat bagi sesama. Sebaik-baik manusia kan bermanfaat bagi sesama. Jadi kalau sudah sekolah lulus, ya gunakanlah ilmumu untuk kemanfaatan bersama agar bangsa ini bisa bisa bangkit dari keterpurukan. Terima kasih. Terima kasih Prof. Fendi. Dan sebelum ditutup dipungkasi oleh Pak Direktur dari Ikatan Alumni Universitas Airlangga, Cak Ahen, aktivis alumni ini, kami persilahkan 45 detik pesan makna kemerdekaan bagi panjenengan. Silahkan Cak Ahen. Masih mute? Tim media, jangan sampai ini. Nah ya, silahkan Cak Ahen. Baru bisa. Selamat sore. Terima kasih. Caca-caca ning-ning. Bisa angkatan Cak Fendi ini dengan saya. Umuran. Saya makna kemerdekaan. Karena kampus Merdeka ini konsep berpikirnya adalah dalam rangka mewujudkan proses pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Saya baca ini karena versi Ristek Dikti. Kak Nadiem sendiri ngomong memberi kebebasan dan otonomi pada lembaga pendidikan dan
merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Nah, maksud ini sebenarnya memberi kemerdekaan bukan hanya pada sisi dalam sivitas akademika di dalam mahasiswa maupun tenaga pengajar, tapi sebenarnya alumni juga ingin ikut membantu. Saya merasa banyak teman-teman alumni yang mempunyai pengalaman banyak dan tokoh-tokoh, bukan hanya di pemerintahan, swasta, di sosial. Masalahnya terima kasih sekali, lebih dari 45 detik, ya, mohon maaf. Dan lanjut sekarang ditungkasi oleh Prof. Badri Munir Sukoco, 60 detik, silakan. Baik, Prof. Jojo. Kemerdekaan adalah kemandirian untuk sejajar dengan bangsa lain. Sejajar dengan bangsa lain untuk menjadi negara maju pada tahun 2045. Dan Sekolah Pascasarjana UNER melalui program-program studi anti kelola berkomitmen untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin transformatif yang membuat dunia lebih baik menggunakan perspektif multidisiplin sesuai dengan tantangan zaman yang multidimensi. Dirgahayu Republik Indonesia ke-76 menuju Indonesia Maju 2045. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh 76 tahun. Dirgahayu Republik Indonesia. Sehat semua bagi panjenengan, dan terima kasih kepada Suara Sidoarjo dan seluruh jaringan radio APPL yang telah menyimak bersama-sama acara Airlangga Forum. Terima kasih Mbak Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Prof. Jojo. Sehat selalu juga untuk Prof. Jojo juga semua narasumber kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di kesempatan lainnya. Dan jangan lupa sahabat Jawa Timur, sahabat Airlangga Forum, program ini juga akan selalu hadir setiap Jumat sore dari jam 3 sampai jam 5 sore yang juga disiarkan di Suara Sidoarjo, juga radio jaringan Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, disiarkan juga di Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Pradia Suara Tuban, Praja Angkasa Trenggalek, RGR Tulungagung, Kanjuruhan Malang, Suara Kota Probolinggo, Wika Mojokerto, Suara Jombang, Suara Sampang, Suara Ngawi, Suara Madiun, Suara Pacitan, Ralita Pamekasan, Ersal Nganjuk, Malawapati Bojonegoro, Mahardika Bondowoso, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan Remaja Klasik Radio Malang. Saya Tika Amsar juga harus pamit dulu. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Matur nuwun. Salam sehat semua. Matur nuwun.